سلام الله على طه رسول الله صلاة الله sama-sama سلام الله على ياسين Majlis yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya kita menantikan tausiah yang amat kita tunggu-tunggu, yang selama ini kita mendengar lewat YouTube. Hari ini kita bersama beliau, Datuk Seri Ulama Setia Negara Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Ustaz Haji Abdul Samad LC-MA. Majlis mempersilakan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kepada Tuan Datuk Seri Ulama Setia Negara. Majlis mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di negeri Melayu ni mesti berpantun. Anak raja ke Sungai Lumut hendak bernaung di tengah hari. Kalau hendak melihat mengaji macam semut, datanglah ke Kota Duri. Begini rupanya orang Duri kalau pergi pengajian. Dia tak hanya di masjid. Kalau di masjid ramai biasa, tapi di terminal pun ramai. Padahal biasanya terminal ni tempat copet, tempat perampok. Tapi hari ini, malam ini, semuanya bertakbir Allahu Akbar. Masya Allah. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Bapak Ibu Bupati hadir bersama kita malam ini. Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Cabang, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak berkepala. Insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha berkumpul semua. Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain pun dibawa. Apa maknanya? Show force. Show, tunjukkan. Force, kekuatan. Bukan untuk membunuh, bukan untuk menganiaya, bukan untuk mengajak berperang, tapi tujuan beramai-ramai ini dua. Yang pertama, menguatkan iman di dalam, yang selama ini hatinya gonjang-ganjing, terombang-ambing. Malam ini melihat orang ramai, bangkit kekuatannya insya-Allah. Allahu Akbar. Ke dalam memupuk kekuatan, keluar yang sepele menganggap umat Islam, yang meremehkan umat Islam, melihat ramai ini, insya Allah, kalaupun tak takut, paling tidak agak ngeri dia sikit. Makanya Nabi masuk ke kota Makkah membawa tombak, membawa anak panah, membawa baju besi, naik kuda, tegap, perkasa, ramai, 10.000 pasukan dia bawa.
tapi tak ada satu telinga yang dipotong, tak ada satu dada yang dibelah, dikunyah jantungnya, tak ada satu pun yang dia lukai, karena dia datang membawa assalam, kedamaian. Salam dalam bahasa Arabnya salam, dalam bahasa kitanya damai, dalam bahasa Inggrisnya salam, peace, peace, kedamaian, pipis kencing. Makanya dalam satu acara itu dibuatkan baleho. Tujuan baleho itu siapa yang memoto bisa tahu temanya apa, tanggalnya berapa, lokasinya di mana. Malam ini tak tahu, tema tak tahu, tanggal berapa tak tahu, lokasi di mana tak tahu. Kenapa? Angin kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini adalah memupuk ukhuwah Islamiyah. Malam ini kita tak menengok suku. Habib datang dari Lombok, Bapak Dandim datang dari Madura, Bapak Kapolsek datang, bapak-bapak dari Pemuda Pancasila datang, adik-adik saudara-saudaraku, Bapak Ketua FPI datang dari Dumai kemari. Bayangkan, Allahu Akbar. Ada kita tanya suku satu-satu, kau suku apa, kau suku Jawa, kau suku Batak, kau suku Banjar, kau suku Makassar. Yang mengikat kita malam ini cuma satu, la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah. Abdul Samad, selama dari mulutmu keluar kata Allah, selama dari lidahmu terucap Muhammad Rasulullah, kami akan ikut engkau. Betul? Tapi kalau perbuatanmu keluar dari tuntunan Allah, tindak tandukmu keluar dari sunnah Rasulullah, maka kami tak akan ikut engkau. Betul? Jangankan keluar dari tuntunan Rasulullah, andai saya datang malam ini tiba-tiba turun dari mobil pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, pakai helm, apakah ada larangan pakai celana jeans? Tak ada. Apakah pantang pakai baju kaos oblong? Tak ada. Tapi saat saya keluar naik ke atas pakai jeans, pakai kaos oblong, pakai helm, jamaah sudah berbisik, ini Ustaz Somad apa Valentino Rossi? Apa maknanya? Ini pantas tak pantas, ini layak tak layak. Belum lagi cerita halal haram, belum lagi cerita melanggar aturan Allah. Maka jangan sombong kau Abdul Somad. Bukan engkau yang mengumpulkan orang banyak ini, Allah yang membuat hati ini datang kemari. Betul? Rasulullah yang membuat mereka datang kemari, semuanya berselawat. Kenapa? Menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Al-Mukarram Ustaz Indra Gunawan, kenapa kita muliakan beliau? Karena kalimat-kalimat Al-Quran, kalam Allah keluar dari mulutnya. Seluruh qari di dunia ini dikumpulkan, internasional, diadakan musabaqah di Kuala Lumpur, dari mulai Maroko sampai Merauke. Juara satunya dari Riau, Ustadz Indra Gunawan. Orang Duri ini kalau buat acara tak mau level-level internasional. Luar biasa. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustadz Indra Gunawan. Imam masjid terbaik nasional nomor 1 tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan. Padahal yang jalan lintas itu Duri. Mestinya masjid besar itu di kota Duri ini. Insya Allah, amin. Karena Pasir Pangarayan jalur lintas barat dulu betul, dulu jalur orang di sana menghubungkan dari Mandailing Natal sampai ke Sumatera Barat. Tapi hari ini lalu lintas dari Aceh turun ke Medan mau pergi ke Jambi, semua mobil pasti lewat di Duri insyaallah. Betul? Semua berawal dari mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Akan ada Islamic Center besar di Duri insyaallah, yang akan menjadi benteng umat Islam insyaallah. Di sana nanti kita akan tabligh akbar insyaallah.
andai terwujud Islamic Center itu, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi diresmikan, lalu berpidato Pak Bupati dalam rangka peresmian Islamic Center ini adalah ide dulu ceramah di terminal 5 tahun yang lalu, dan penceramahnya sudah mati dimakan cacing tanah. Andai mati Abdul Somad, maka tetap mengalir pahalanya, paling tidak mendapatkan amal jariah, memberikan ide kebaikan-kebaikan. Anak-anak, Allahu Akbar. Tidak ada orang yang sia-sia mewakafkan masjid di tepi jalan di Duri. Kenapa? Karena setiap mobil pasti singgah. Dari Palembang ke Medan singgah di Duri, dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat singgah di Duri, dari Jambi pergi ke Medan singgah di Duri. Maka setiap masjid yang ada di Duri pasti kiri kanan itu penuh mobil-mobil parkir, walaupun tak semuanya sholat. Banyak juga saya tengok mobil pas masuk ke dalam masjid, penuh masjid, tidur. Oleh sebab itu tetap juga kita sudah meringankan beban orang. Berapa banyak supir-supir berat matanya, hampir dia tabrakan, tapi karena masjid yang kita bangun, tinggal buat pengumuman saja, jangan tidur telungkup. Karena kalau telungkup tumpah air liur basi di tempat sujud. Imam pula lama sujud berdoa, makmum tak tahan busuk minta ampun. Begitu bangkit pitam pingsan. Oleh sebab itu buatlah di sana pengumuman, jangan tidur telungkup. Telentang boleh, tapi saking parahnya ada orang ni parah, telentang pun ngences juga. Siapa yang telentang ngences, beli pampers. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi cita-cita besar itu bisa terwujud kalau kita bersama, bersatu boleh juga. Bersatulah yang membuat kita bersama, betul? Mana mungkin ibu dan bapak boleh bersatu kalau tidak bersama? Bersama kita bersatu, bersatu kita bersama. Kalau sudah bersatu bersama, lahirlah anak dan cucu, betul? Kalau tak bersatu mana bisa, walaupun bersama. Suaminya di Duri, istrinya kerja di Pekanbaru, bersama tapi tak bersatu, mana bisa dikirim pakai WA. Oleh sebab itu mesti bersama. Malam ini kita semuanya bersama. Tak kita tengok dia pejabat, tak kita lihat apa bajunya. Malam ini kita sama. Pak Dandim sengaja pakai baju koko, tak tahu saya beliau tentara. Kalaulah tak ada yang mengenalkan, mungkin saya cuek-cuek aja. Tapi setelah diperkenalkan, ini Pak Dandim, ini Pak Kasdim, ini Pak Kapolres, ini Bapak Fulan, ini Bapak Fulan. Kadang kita menghormati orang karena statusnya. Kalau yang datang ke rumah itu RW, keluar cappuccino. Kalau datang RT, teh manis tak bergula. Datang orang biasa, air putih pun tak nampak. Jangan muliakan orang karena statusnya, karena sampai masanya status akan hilang, betul? Kau bersama dengan orang karena hartanya, harta akan binasa. Kau muliakan orang karena jabatannya, paling lama 5 tahun kalau tak datang KPK. Kau muliakan dia karena sukunya. Berapa banyak orang dicabut kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi muliakanlah dia karena sesuatu yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Apa dia? La ilaha illallah. Itu yang selalu kita katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Bapak Ibu menengok saya jelas apa tak jelas? Saya menengok Bapak Ibu tak jelas karena lampu tu terang minta ampun. Tak perlu dimatikan, karena kalau dimatikan kamera nanti tak nampak di YouTube. Karena tak semua hadir malam ini. Kita bersatu bersama dalam bentuk zahir dan nyata.
tapi saudara kita di Papua sana, saudara kita di Sulawesi Utara sana, saudara kita di Tapanuli Utara sana, mereka minoritas, jarang mendengar pengajian. Alhamdulillah ada saudara-saudara non muslim yang berbaik hati mengirimkan ceramah Ustaz Somad. Dia memang tak Islam tapi dia baik, dikirimkannya ceramah ini ke sana. Dia datang dari Korea, namanya Samsung. Dia datang dari Jepang, namanya Sony. Kalau Sony dari Jepang, kalau dari Rokan Hulu, Sony. Datang satu lagi, apel yang dikunyah sebelah sikit, namanya iPhone. Kalau di Jawa, iPhone. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama jangan lagi ejek mengejek, jangan lagi ada fitnah, jangan lagi ada hoax. Kita diajarkan hak, wa tawasau bil haq, tapi sekarang banyak yang merubah wa tawasau bil hoax. Jangan ada hoax di antara kita. Kalau ada apa-apa, klarifikasi, tanya. Ustaz Somad biasanya tak pernah ceramah macam malam ini. Apa sih rahasianya? Karena pakai rompi. Dapatnya di mana? Di Duri lah. Dari siapa? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada dusta, jangan ada bohong, jangan ada tipu-tipu, jangan ada pencitraan. Betul? Ditengok balehonya putih, sampai saya pun heran, siapa penceramah ini putih betul? Pas didekati, rupanya foto awak. Siapa punya kerja? Photoshop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa saja, apa adanya, tak perlu pencitraan, tak perlu nampakkan yang betul-betul benar-benar. Itulah yang akan kekal abadi. Betul? Ini dipakailah makeup sampai budak Kelly 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Kipas angin mati. Akhirnya lunturlah. Meleleh. Apalah perlu pencitraan? Yang penting itu bukan fisiknya, yang penting itu cahaya mata karena bekas baca Quran malam tadi, cahaya wajah karena bekas air wudhu tadi, cahaya aura kecantikan karena apa? Tahajud malam. Itu yang disebut dengan apa? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Begitu juga dengan kehidupan ini, tak perlu kita buat-buat, apa adanya saja, serahkan pada Allah, langkahkan kaki, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam bersahabat pun begitu, dalam berumah tangga pun begitu. Kalian yang muda-muda, kalau perlu juga yang tua-tua pun tak apa-apa. Kalau sudahlah awalnya bohong, maka akan ditutupi dengan 1000 bohong. Betul? Kau anak siapa? Aku anak bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Rupanya anak sakit sawan. Bohong semuanya. Akhirnya kena mengaku anak bangsawan hidup di awan, maka tak level untuk pada rendah. Akhirnya gaya pun meninggi saja, mendongak saja. Kalau jumpa sama orang tak mau mengulurkan tangan masuk kantong, mendongak ke atas. Udahlah pesek, mendongak pula, datang hujan gerimis masuk. Kenapa disombongkan? Saya datang ke Duri tadi, masuk ke hotel, turun, makan, semuanya mengulurkan tangan, tak ada satu pun yang sombong. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Semuanya salam, habis salam baru putus. Salam. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Assalamualaikum. Tak semua saya salami. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang tak mahram. Begitu dia gini kan, datang pula staf dari belakang. Udah, Ustaz tak mau, sama saya aja. Kenapa Ustaz begini? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum,
dicucukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairon, lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad, ini kan 16 pertemuan ya, ini pertemuan kita terakhir ya, mungkin ada silap salah, kami mohon maaf ya Pak Ustaz. Padahal yang mau salamannya nak gadis, Masya Allah, mau disalami takut berdosa, tak disalami jarang-jarang dapat. Tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kita takut sama manusia. Takut kepada siapa? Dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka inilah yang membuat kita tetap bisa bersahabat, berkawan, jumpa bersalaman, jumpa bersalaman. Jangan karena pejabat salami, karena Pak Sekda salaman, karena Pak Kepala Dinas salaman, karena Bapak Camat salaman. Tapi kalau orang tak ada jabatan, siapa dia? Najis. Oh, jangan kau pandang. Memangnya nanti kalau kau mati yang menguburkan kau Pak Camat? Memangnya nanti kalau kau mati yang memandikan jenazahmu Pak Bupati? Memangnya nanti kalau kau sakit yang menyuapkan makanmu siapa? Bapak-bapak yang menyepelekan bininya, yang cuci maki bininya, yang menyepelekan bininya. Ibu sampaikan, bang, dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam. Nanti kalau tiba masanya abang sakit, aku juga menyuapkan. Mana kawan abang yang selamanya abang keluar tiap malam? Mana? Sama kawan, sama kawan. Makan. Tentu yang solehah tak begitu, betul? Malam ini yang datang ni solehah semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari bunyi amin ya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari salamnya saja adalah doa. Saya diundang seminar, sampai di pintu hotel datang mahasiswa. Welcome Pak Ustaz katanya. Welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome, well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya saya tak mau diucapkan welcome Ustaz Somad Keduri. Jangan kau katakan welcome, katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau Ustaz Somad, selamat engkau Ustaz Somad, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itu arti salam. Allahumma antas salam. Di antara nama Allah As-Salam, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik Ya Quddus, Ya Salam Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Makanya tetap mata pertama yang saya doakan adalah Assalam. Selamat kalian semua yang di bawah tak masuk angin walaupun duduk di tanah. Selamat kalian semua di atas tak jatuh ke bawah walaupun tinggi. Selamat kalian yang paling tinggi, jangan sampai. Tapi kalau jatuh patah juga tuh. Hati-hati, hati-hati. Gama saya aja dari atas nih ke bawah gama. Selamat kalian yang di atas mobil. Awas kalau mobil itu bergerak. Masya Allah. Patutlah kita semangat malam ini karena audiensnya anak-anak muda, betul? Dari mana Ustaz tahu anak muda? Hanya anak muda lah yang bisa naik ke atas. Allahu Akbar. Di atas pokok kali. Tapi ingat, kalau sampai mangga muda itu jatuh, kalian dituntut di hadapan Allah SWT. Insya Allah anak muda soleh semua insya Allah. Anak-anak muda baik-baik semua insya Allah. Ini pun juga semua. Ternampaknya para bola udah bergoncang. Luar biasa duri ini. Yang di atas atap awas jatuh ke bawah. Atap tuh bocor, nanti kena hujan, menimbulkan mudarat. Tapi semuanya baik-baik insya Allah. Allahu Akbar. Guna takbir itu untuk mengusir hantu setan. Karena setan menggoda biji mata, disiramkannya. Dulu ustadz-ustadz kita mengajarkan setan membawa sapu, membawakan kipas, tidur. Itu setan dulu, setan jadul. Setan yang sekarang dibawakannya AC. Itulah mengapa kalau pengajian mengantuk. Makanya kalau nampak kawan di sebelah mengantuk, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu awak pula mengantuk. Mari balas kawan.
Ustadz ini mengada-ngada aja nih. Masa pula takbir ngusir setan? Ya, karena ketika azan dikumandangkan, setan berterbangan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari tunggang langgang lintang pukang. Makanya muazzin itu anak-anak muda. Nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, buat lagi tabligh akbar, buat lagi. Tapi jangan sekedar pengajian, buatkan di akhir pertemuan adalah pembagian hadiah. Sambutan disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Panjang-panjang buat, orang tak akan pulang. Kenapa? Ada pembagian hadiah. InsyaAllah. Maka buat musabaqah azan, juara 1 itu yang akan azan di Islamic Center kita nanti insyaAllah. Dia yang azan, mendengar suara azan di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, menggelegar kota Pasir Pangarayan, menggelegar. Kenapa? Menaranya 99 meter ke atas untuk mengambil Asmaul Husna. Ustaz Somad kata protokol, iya Pak, Ustadz nanti naik ke atas menara 99, nampak rumah Ustadz di Panam. Serius Pak? Iya, naiklah saya ke atas. Saya tengok, mana Panam itu Pak? Menengoknya dengan mata hati. Kena juga Pak dikerjain. Naik pakai lift ke atas, sampai ke atas, melihat Bukit Barisan begitu indah. Sebelah kanan Sumatera Utara, sebelah kiri Sumatera Barat, indah, menggelegar suara azan. Kenapa? Muazzinnya suaranya luar biasa. Tapi kadang kalau kita musafir dalam perjalanan menyakitkan. Yang azan, dia azan, kita khawatir. Khawatir apa? Putus sakratul maut. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut gitu deh. Cuma latihan aja tak usah lah. Lagi-lagi kebersamaan, bersama-sama membangun masjid, bagus. Bersama-sama memakmurkan masjid. Saya tidak cerita membangunkan masjid, saya tak perlu cerita memakmurkan masjid di Duri. Kenapa? Kalau di terminal aja seramai ini, apalagi di masjid. Iya kan? Kalau mau tengok buktinya, tengok subuh besok. Tolong besok subuh setiap jamaah solat di masjid, ambil foto, kirimkan ke nomor saya masing-masing, kita cek. Saya yakin melimpah ruah. Kenapa? Sedang di terminal aja macam ini banyaknya, apalagi di masjid. Tapi jangan sampai pulang dari sini begadang tak tentu arah, ngobrol, pulang tidur langsung. Mana bisa kami tidur Pak Ustaz? Kami biasa tidur tengah malam, beli antimo, makan 2 biji. Habis itu tidur. Asal makan 2 biji menguap lah. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam tidur. Jam 4 bangunlah. Apa kerja bangun? Mandi. Bagus mandi subuh tuh, bersih kita, terapi. Habis mandi solat sunat. Usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua di sebelah kamar mendengar. Apa tuh bang? Suara mic dari masjid. Apa pula abang di masjid jam 4 lagi? Dari mana? Dengarnya dari sebelah. Oh, anak kita tahajud padahal umurnya baru 15 tahun. Kita udah 75 tak pernah sembahyang. Tak pernah dia suruh ayahnya sembahyang, tak pernah dia ceramahi emaknya, tapi mereka dapat hidayah karena dia. Jadi kalian yang muda-muda, kalau sudah pengajian, jangan mentang-mentang udah pengajian, kalian pulang ke rumah, kalian panggil ayah sini, emak sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu cara, kalian buat aja.
mak saya ni tak berjilbab Pak Ustaz, belikan jilbab ke pasar. Mak, ada hadiah mau kau belikan untuk mak. Apa ini? Bukalah mak. Ditengoknya jilbab, kau nyindir aku ya? Doa kepada Allah, terbuka pintu hidayahnya. Ini ukhuwah persaudaraan. Kita tak sampai hati menengok dia masuk neraka jahanam. Betul? Ayah kita, emak kita yang mencarikan makan untuk kita, hitam kulitnya kena panas demi untuk uang sekolah belanja kita, tapi dia tak selamat kerana belum juga hijrah. Kalau ditanya kenapa tak solat, bangkit cacingnya, marah mengamuk dia. Tapi ketika kita yang beramal, dapatnya hidayah, balik dia kerja, lelah, capek dia, jam 1 malam duduk dia di ruang tamu, tiba-tiba didengarnya dari balik kamar suara kita membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diintipnya di kamar, tengok rupanya TV itu. Sangka anak baca Quran. Oleh sebab itu maka ini mestilah kita ajarkan. Itu kalau kebetulan nasibnya macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gimana? Anaknya baik, bapaknya tak baik. Anaknya Ibrahim, bapaknya tak baik. Kalau ada yang di rumah anaknya baik, remaja masjid, selalu ke masjid, bapaknya marah-marah, kau jangan ke masjid, teroris. Senyum aja, nasibku macam Nabi Ibrahim pak. Tapi ada yang terbalik, bapaknya baik, anaknya tak baik. Ini nasibnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunaya, hai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke sampan ayah, ayo kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik sampan ayah, aku akan selamat. Kalau ada yang model begini nasibnya, malang nasibku, nasib Nabi Nuh. Ada pula suaminya baik, istri tak baik. Ini juga nasib Nabi Nuh. Gara-gara bini tak baik itulah lahir anak yang tak baik, namanya Kan'an. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapak pulang ke rumah, apa kata si bapak? Patutlah anak kita tak baik kerana kau tak baik. Jangan saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, padahal itu kesalahan kita bersama. Kenapa anak kita ni tak sembahyang? Kau tak sembahyang. Kau kan baru 2-3 hari ni aja sembahyang sejak ikuti streaming. Selama ini kau kemana? Memang betul Adinda, kita pun berjumpa di tempat yang tak baik. Kau setan, aku iblis. Tapi hari ini kita berazam, kita bertobat. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Masukkan ke SD IT, masukkan ke SMP IT, masukkan ke SMA IT, masukkan ke pondok pesantren. Jauh orang duri sekolah. Kemana? Ke Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemana sekolah? Ke Mesir, Al-Azhar, Kairo. Bukan dekat-dekat. Ini ada pula orang duri, baru anak masuk pesantren, bongkar. Kenapa kau menangis? Anakku Pak Ustaz sekolah di pesantren. Di mana? Gontor 14 Mandau. La ilaha illallah. 2 kali gas sampai. Bukan jauh. Apa pula sampai menangis? Maka anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Kenapa Ustaz malam ini semangat berceramah? Anak muda, anak muda, anak muda. Andai orang tua-tua semua, tak perlu saya bersuara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakratul maut. Di malam ni anak-anak muda. Anak muda kalau tak bersemangat, maka dia tak layak disebut anak muda. Kita bawa dia, kita pindahkan ke panti jompo. Muda dan tua bukan umurnya, tapi semangatnya. Betul? Banyak malam ni orang-orang tua datang. Orang tua kita, Habib kita, bukan datang dari dekat. Dari mana? Dari Lombok sana, Lombok. Lombok mengingatkan saya pada Bali. Dan Bali mengingatkan suatu keindahan yang luar biasa. Saya ceramah di Bali, masyarakat yang melimpah ruah, Masya Allah. Tak ada sikit pun dendam Ustaz, sudah kubuang lama-lama. Makanya kalau sudah kita bersaudara, tidak ada dendam di antara kita.
kawan akrab, sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama-sama kerja, tapi jodoh ternyata dia lebih dulu. Jangan marah, datang ke pesta pernikahannya, doakan dia, jangan hasut, jangan hasad, jangan busuk hati. Kau kan sama-sama dia kuliah, iya dulu satu lokal, sama-sama kerja, sama-sama lulus kerja kami. Dia mana? Dia nikah duluan. Kenapa? Iyalah dia pakai pelet. Jangan begitu. Kenapa dia duluan? Kami sama-sama nikah, cuman beda nomor kloter aja. Dia duluan. Startnya kan tak mesti sama, finishnya nanti kan sama juga, sama-sama Jannatul Firdaus. Begitu. Datang pernikahan dia, doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barakallahu lakuma. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Allah berkahi kalian kedua dalam keadaan senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan Allah dalam kebaikan. Kita sudah menikah 10 tahun belum ada anak. Dia nikah Januari, April punya anak. Marah, emosi. Kenapa Tuhan tak adil? Kenapa aku tak punya anak? Jangan marah. Asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Sulitkah bagi Allah membuat istrimu hamil? Sarah diponis mandul sampai mati tak akan punya anak. 99 tahun umur Ibrahim. Akhirnya Sarah mengandung anak. Lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Ishak apa pula Ismail? Mau ngetes Ustaz. Kalau Ishak ibunya Sarah, kalau Hajar ibunya Ismail. Turun ke bawah sampailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hajar, Ishak, Ismail, saya pula yang bingung jadinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir anaknya, datang. Jangan tak datang. Datang ya bro, anakku lahir. Enggak, aku keluar kota. Datang ya bro, anakku lahir. Aku tak datang. Aku tak bisa nengok kambing naik darah tinggiku. Padahal sebetulnya darah tinggi naik bukan karena kambing, anak dia itu yang buat. Maka jaga hati, bersihkan daripada hasad, daripada busuk hati, daripada dendam kesumat, dari amarah. Jaga ukhuwah Islamiyah. Datang, ucapkan doa 4 untuk anaknya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Kau menjadi orang yang bersyukur karena sudah diberi anak. Wa ruzikta birrahu. Allah berikan anakmu ini berbakti. Wa balagha asyuddahu. Umurnya sampai dewasa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau bacakan tadi? Adalah, so aku tanya. Bahagia, begitu dia ikut. Tapi kalau doa tulus dari dalam hati akan sampai juga ke hati. Tapi kalau doa tak tulus, marah, emosi. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Bukan begitu hubungan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih yang duduk di atas nih pejabat-pejabat, Kapolres, Dandim, Kasdim, Pak Camat, Bapak Ketua ini, Bapak Sekda, Ibu Kedua Dharma Wanita, Ibu ini, pokoknya ada jabatannya semua. Marah kita. Mengapa mereka di atas? Mengapa? Tidak semua yang di atas ini sampai besok pagi di atas. Betul. Tu'izzu man tasha. Ada masanya di atas. Wa tuzillu man tasha. Sampai masanya ada di bawah. Dan di atas ini kami belum ada apa-apanya dibandingkan yang di atas sana. Kami belum ada apa-apanya dibanding atas sana. Di atas masih ada lagi yang di atas. Allah kalau sudah mau mengangkat derajat orang, diangkatnya setinggi-tingginya. Jangan-jangan di balik tong air itu pun ada juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau terlalu menengok ke atas sakit leher kita, betul? Masih mendongak aja sakit leher kita. Maka berjalan aja biasa. Kau mau di atas lah. Aku berjalan di bawah. Yang penting tujuan kita sama, betul? Duduk di atas belum tentu nampak muka Ustaz. Duduk di bawah lebih jelas nampak. Jadi yang kita lihat itu adalah hikmah. Ustaz kenapa di atas? Kalau saya di bawah mana nampak yang lain selamat?
banyak jamaah nih sebetulnya ceramah saya selalu dia dengar. Dia datang cuma mau yakinkan aja ada tak orangnya Abdul Somad. Karena banyak juga di internet itu tidak ada orangnya real nyata. Upin Ipin itu tak ada. Saya seminggu di Malaysia saya cari tak ada. Jarjit tak ada, Meme tak ada, Bang Saleh tak ada, Kak Ros tak ada. Tahu juga Pak Ustaz. Iyalah, anak kemana kan kita tengok, takkan tak kita tengok. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Jadi belajar sama Ustaz di internet boleh. Yang ada di Google itu suara tapi orangnya tak ada. Anda 300 meter lagi belok ke kanan ada lampu merah, belok ke kiri ada jalan Sudirman, jangan belok ke kanan ada rumah janda. Pernah tak dengar? Pernah kan? Saya pernah dikirim orang. Itu tak ada orangnya. Itu namanya Miss Google. Selama dia ada, nyata, bisa dilihat, ada rekamannya, boleh kita belajar. Dan kita pula tidak fanatik pada satu ustaz. Imam Al-Bukhari, mengapa dia itu bisa tidak fanatik? Guru Imam Al-Bukhari 2000 orang. Berapa lama dia belajar? 16 tahun mengumpulkan hadis. Terkumpullah kitab Sahih Al-Bukhari, isinya 7.275 hadis. Siapa yang tak percaya hitung sendiri. Berapa lama? 16 tahun. Dari mana? Dari kampungnya Bukhara, Uzbekistan. Dari Bukhara ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Madinah naik ke negeri Syam. 4 Yordania, Palestina, Suria, Lebanon, menyeberang Laut Merah masuk ke Mesir, dari Mesir kembali ke Syam, habis itu ke Persia, ke Irak, ke Persia, baru kembali lagi. 16 tahun perjalanan. Jadi kalau kita baru belajar 6 SKS, itu pun kadang lambat mahasiswa, kadang dosen lambat, libur asap 3 hari. Mau dapat apa? Maka ukhuwah Islamiyah, kalau kita sama-sama belajar di sini, banyak buya-buya kita. Nampaknya malam ini beliau protokol, merendahkan hati pembawa acara. Beliau ustaz kita, Qori MTQ tingkat provinsi, duduk di bawah padahal ketua FPI. Mereka merendahkan diri malam ini, padahal mereka adalah ulama buya kita. Ustaz Yahya hadir malam ini, tamatan Gontor, lulus Kairo, bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Ustaz kau tahu, kata orang gitu. Tapi malam ini kita duduk, apa maknanya? Kita ingin berukhuwah. Untuk apalah aku datang ceramah Ustaz Somad? Siapa itu Somad itu? Siapa itu? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Kalaulah manusia itu dinilai dari beratnya, tentu gajah lebih hebat. Kalau manusia itu dilihat dari ototnya, tentu banteng lebih hebat. Kalau manusia itu dilihat dari bulunya, tentu monyet lebih hebat. Tapi orang dilihat dari apanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Bersihkan hati, bersihkan amal, itu akan dibawa menghadap Allah. Tapi besok tetap mandi pagi. Jangan mentang-mentang saya sampaikan begini besok tak mandi. Pas ditanya sama guru, kenapa kau tak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Bu, Allah tak melihat wajah kita, yang dilihat Allah adalah hati kita. Seimbang antara zahir dan batin. Makanya ketika melihat wajah di cermin, apa kata doa kita? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana bentuk fisikku sudah kau sempurnakan, maka sempurnakan pula lah akhlakku, hatiku, amalku, zahirku, batinku. Saya mau menghadapi jamaah Duri, maka saya mesti datang dengan yang terbaik. Peci saya pakai peci terbaik, merek Haji Iming dari Bandung. Ini dari Bandung nih, kan dekat-dekat nih. Dari atas saya pakai baju yang terbaik, rompi anti peluru nih. Saya pakai baju koko
andai tadi waktu minum kopi ada tumpah setetes saja, saya ganti baru. Kalau tak ada, saya cari lagi. Tak juga ada, minjam. Kenapa? Kopi tak najis, tapi aku tak ingin menghadap manusia. Kalau satu tetes saja menetes di baju tak mau menghadapi manusia, bagaimana menghadapi Allah dengan membawa tetes dosa. Kalaulah satu dosa satu tetes, maka wajah kita ini sudah hitam legam. Yang hitam jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Kain, saya bawa kain terbaik, merek disebut Wadimor. Itu kan kain yang saya pakai di TV One. Kalau di Duri lain. Saya pakai sepatu terbaik. Inilah sepatu saya yang paling baik. Kenapa paling baik? Karena tumitnya terbuka. Menghadap manusia, kenapa yang terbaik Ustaz bawa? Karena yang kuhadapi juga manusia yang paling baik. Siapa manusia paling baik? Bukan sukunya, bukan bangsanya. Yang paling baik, inna akramakum indallah, yang paling baik di sisi Allah atqakum, orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling takut adalah yang hadir di hadapan saya saat ini. Allahu Akbar. Perempuan-perempuan yang paling takut adalah perempuan yang hadir malam ini. Dia takut dilaknat Allah, dia takut dilaknat Rasulullah. Datang undangan ceramah, datang dia. Walaupun dia duduk di lantai, datang dia. Kenapa? Karena dia takut. Padahal malam ini perjuangannya luar biasa. 3 sinetron hilang. Dia datang, bukan main. Setelah pulang dari sini, baru dia buka YouTube. Mana ada tak siaran ulangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suami-suami yang paling baik adalah suami yang hadir malam ini. Kenapa? Suami yang membawa istrinya pengajian. Suaminya datang, istrinya datang, alhamdulillah. Tapi ada pula ibu yang datang sendirian. Suaminya mana? Suami saya pesta narkoba, Pak Ustaz. Doakan saya Pak Ustaz ya, suami saya dapat hidayah, insya Allah Bu. Kita doakan supaya Allah meniupkan angin hidayah ke hatinya. Ya Allah, kirimkan angin hidayah ke hatinya ya Allah. Kalau tak juga dia berubah, kirimkan angin puting beliau sekali. Tak boleh mendoakan yang tak baik, mesti mendoakan yang baik. Orang bersaudara, kalau jumpa ucapkan salam. Orang bersaudara, kalau jumpa bermusafahah salaman. Orang bersaudara, kalau dia perlu bantu. Aku perlu bantuan Pak Ustaz. Kau minta apa? Aku minta nasi. Aku tak ada nasi. Nasi apa? Nasihat Pak Ustaz. Oh oke. Jangan suuzon. Tak semua orang datang tu mau minta duit. Mungkin dia mau minta cakap kita baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah buat baik pada kamu, fakafiuhu, balas. Balas buat baiknya. Kalau kamu tak sanggup balas, doakan dia. Nanti malam bangun tahajud berdoa, ya Allah, ini saudaraku baik betul dia sama aku, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan dia keluarga sakinah wa mawaddah warahmah, jadikan anaknya anak yang soleh menghafal Al-Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Saya tak bisa doakan dia Pak Ustaz. Kenapa? Sakit betul hati saya. Apa yang membuat kau sakit? Rumah dia baru. Ada lagi yang buat saya sakit apa? Mobil dia baru. Ada lagi yang buat sakit bini dia. Asal ditengok bini dia meniti air awak Ustaz. Tengok bini awak meniti air mata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na, jangan kau ulurkan biji matamu melihat nikmat orang lain, tapi kau doakan saja dia. Begitulah orang melihat nikmat orang lain. Seorang pakai mobil mewah di jalan tol dengan kecepatan kencang, melihat di tepi tol ada orang yang sedang panen padi dengan anaknya di tengah gubuk makan. Apa kata orang yang dalam mobil mewah? Oh, indahnya petani, dia bisa makan dengan anak istrinya di dalam gubuk sedang panen, enaknya makan di sana. Kata si petani menengok mobil mewah, enaknya jadi orang kaya kalau punya mobil mewah. Karena semua kenikmatan dilihatnya pada luar dirinya, padahal nikmat itu ada di dalam. Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat ada, nikmat iman. Nikmat apa? Nikmat Islam.
pandanglah, bersyukurlah. Bersyukur dengan mulut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Paling tidak 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 7. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Alhamdulillah. Tapi pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini banyak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita rajin ukhuwah kembali. Kalau sudah bersama, jangan kelahi hanya masalah sepele remeh temeh. Aku dah lama tak sedap berkawan sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Dia sholat subuhnya pakai kunut, aku tak pakai kunut. La ilaha illallah. Zaman sudah begini masih mempermasalahkan kunut tak kunut. Kalau yang kunut tak kunut berkelahi, yang masuk surga siapa? Yang pakai kunut masuk surga, yang tak berkunut masuk surga. Kalau yang berkunut tak berkunut kelahi, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Bertinju pula antara kunut tak berkunut sampai berkelahi di masjid. Didamaikan oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak datang semuanya, FPI, PP semua datang mendamaikan. Akhirnya orang yang tak solat di luar ketawa. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara berkunut. Untung kita tak sembahyang. Mari kita lanjutkan. Kelepak bala 6. Antara yang berjilbab dengan yang tak berjilbab, jangan diejek, jangan dicaci maki, jangan disumpah serapah. Diajak, bukan diejek. Dirangkul, bukan dipukul. Kita ini bukan hakim yang membawa martil lalu memutuskan orang neraka, 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 neraka. Mengajak orang ke jalan Allah. Bayangkan kalau dulu datang ulama ke Duri ini membawa martil, neraka, neraka, neraka. Mungkin kita hari ini tak menyembah Allah, tapi menyembah pokok kayu. Kenapa? Ulama-ulama yang datang tuh mati disembelih nenek moyang kita dulu. Mereka datang dengan kelembutan, dengan kebaikan. Baca buku Islamisasi Suku Sakai yang ditulis oleh budayawan Riau UU Hamidi, dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press, tentang Syekh Tarekat Naqsyabandiyah, khalifah yang dikirim dari Busilam, ulama besar dari Riau, belajar di Makkah, mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari atas Jabal Abi Qubais. Syekh Abdul Wahab Rokan dari Riau, luar biasa, membuka satu kampung, diberikan ulama besar, dihormati, raja memuliakan dia. Kerajaan Melayu Langkat dekat dari Tanjung Pura. Kampung itu bernama Babus Salam. Bab pintu, salam keselamatan. Babus Salam pintu keselamatan. Tapi orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Bersilam. Babus Salam sampai hari ini menjadi kebanggaan, menjadi ikon. Jutaan orang datang berkumpul. Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Selangor, datang semua. Kenapa? Karena haibah, kemuliaan, zikir. Tapi tuan guru tak bisa datang saking banyaknya, maka dia angkat pengganti. Pengganti asisten itu disebut dengan khalifah. Bahasa Arabnya khalifah, pengganti saya. Saya tak bisa datang, saya angkat satu pemimpin pengganti, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa tu? Kelipah. Siapa? Tuan Kelipah. Khalifah diangkatlah satu khalifah berdakwah ke dalam hutan untuk mengislamkan suku Sakai. Dia tidak masuk ke dalam bawa parang panjang. Islam kalian, kalau tak Islam ku pancung kepala kalian. Tidak, dia datang ke dalam kelembutan. Duduk dia di tangga orang suku Sakai. Apa kata dia? Aku minum tuan. Minum tuan. Apa kata dia? Aku tak bisa minum karena banyak anjing berkeliaran. Nanti kalau anjing ini sudah ditambat, baru aku bisa naik ke rumah. Karena bekas tapak kakinya yang basah, najis. Akhirnya mereka mulai menambatkan anjing dengan lembut, dengan santun. Akhirnya Datuk Batin pun marah. Begitu diceritakan dalam buku itu. Batin marah, maka dia tantang, "Hai Khalifah, kau sini sudah merusak keutuhan, kestabilan, keamanan, maka jangan lagi masuk ke dalam."
kalau kau bisa menyunat aku, kau boleh berdakwah di dalam. Ditantangnya Tuan Khalifah. Kata Tuan Khalifah, kalau untuk menyunat engkau tak perlu aku, cukup asistenku saja. Datang asistennya membawa golok. Kalau untuk menyunat Tuan tak perlu pakai ujung, cukup pakai pangkalnya saja. Dihayunkannya sekali, putus. Untung tak diayunnya 2 kali. Begitu kata UU Hamidi bercerita dalam buku itu, yang melakukan itu langsung ayah kandung dari Tuan Asari Nur bernama Khalifah Muhammad Nur, yang menceritakan sejarah tarekat Naqsyabandiyah yang Islamkan Melayu tua, tapi masih ada lagi yang belum tersentuh. Ada suku Akid, ada suku Laut, ada suku Talang, Talang Mama, Talang Perigi, sampai hari ini belum. Saya dibawa nun ke Meranti, dari Pekanbaru naik jalan darat sampai ke Buton, dari Buton menyeberang lagi sampai ke Meranti, dari Meranti terus lagi sampai di tepi laut. Kami pun naik ojek. Pak ojek jangan kencang-kencang. Iya Pak. Sampai di lokasi kami duduk. Datang masyarakat, Ustadz Somad tadi sama siapa? Itu sama ojek. Itu Pak Kades tuh Pak. Rupanya yang awak sebut Pak ojek tadi Pak Kades. Akhirnya saya pun mendekatkanlah untuk maaf. Apa kabar Pak Kades? Berapa penduduk kita Pak Kades? 1000 Pak Ustadz. Oh, yang Islam berapa Pak? 400. Yang 600 masih menyembah pokok kayu. Saya tengoklah pokok kayu besar, diikat daun-daun itu dengan kain-kain putih, di bawah masih ada dupa, masih memerlukan dakwah Islam. Makanya saya khususkan 6 bulan, sebulan ada satu. Itu kami pergi libur semester, membawa bantuan-bantuan kaum muslimin. Kita bagi-bagi tugas. Ustadz Fulan kemari, Ustadz Fulan kemari. Kami bawa kambing, 50 ekor kambing dicicil. Di kampung ini 3, di kampung ini 5, di kampung ini 6, di sini. Kambingnya dari mana? Dari facebook.com. Jadi baik juga Facebook ini rupanya. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang baik non muslim gimana? Dibahas oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah bab wakaf. Kalau ada non muslim berwakaf, bersedekah, maka dia langsung dapat balasannya di dunia. Cash and carry, dibalas Allah. Jangan heran kalau dia kaya raya dermawan. Kenapa? Dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat langsung masuk neraka. Makanya kalau sayang, ajak bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemarin ketika tausiah di Medan, ada satu Ustadz Somad mau bersyahadat, syahadat. Selesai syahadat langsung dikirimnya gambar. Syahadat habis subuh jam 9 dikirimnya gambar ke saya. Alhamdulillah sudah bersunat. Jangan takut-takuti. Ini banyak orang takut masuk Islam gara-gara kita menakut-nakuti. Bersunat tuh sakit. Mana pula bersunat sakit? Sakit sunat tuh Ustaz, macam digigit semut aja. Sakit. Padahal dulu mengejar layang-layang berdarah. Kenapa? Karena kita menakut-nakuti orang tak tertarik, pakai bahasa-bahasa provokatif. Rukun Islam 5 perkara. Mendengar kalimat itu tak jadi dia masuk Islam. Hanya 5 perkara. 1 perkara 25 juta. Pakailah bahasa-bahasa yang lembut, yang lunak. Yassiru, beri kemudahan, wala tu'assiru, jangan mempersulit. Basyiru, beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Gara-gara apa? Gara-gara umat Islam tidak mencerminkan agama Islam. Tapi malam ini insya Allah semuanya dalam keadaan salam, damai, tak ada permusuhan. Ramainya kita ini, jangan sampai kesannya balik dari ceramah. Cemana ceramah di Duri tadi malam? Masya Allah, hilang sulap aku. Bukan itu yang diinginkan. Bagaimana ceramah tadi malam di Duri? Oh, bertimbun sampah. Jangan ada satupun orang meninggalkan sampah. Botol, gelas, apapun namanya, kantong, bawa balik ke rumah. Jangan campak di jalan. Bawa balik ke rumah, masukkan ke tong sampah di rumah. Harus bersih, menampilkan kebersihan.
At-tahuru satrul iman, kesucian sebagian dari ajaran Islam. Iman tidak akan diterima kalau tidak suci. Salat tidak akan diterima kalau tidak ada wudu. Wudu tak akan diterima kalau airnya tidak suci. Suci tidak akan diterima kalau tidak ada niat yang bersih. Oleh sebab itu jaga kesucian, jangan sampai ada kotor. Makanya Masya Allah malam ini semuanya bersih, bapak ibunya bersih, suara pun bersih. Suara saya ini sampai ke sana kan? Ada model mikrofon kita bersuara mantap, rupanya balik ke kita, orang tak dengar. Kita begini-gini orang mengganggu. Selesai acara kita tanya, kau dengar suara aku tadi? Enggak. Kenapa kau ngangguk? Tak ada, kau ngangguk aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya mulai ceramah tadi pas jam 9, sekarang pas jam 10. Di mana-mana saya ceramah 1 jam saja, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ada pertanyaan di kertas, saya akan jawab. Tak ada pertanyaan, begitu kita lanjutkan sejam lagi. Kalau sudah bersama, tidak lagi ada kelahi, jaga persamaan, jangan ejek mange. Aku tak diterimanya Pak Ustadz jadi menantunya Pak Ustadz. Kenapa kau tak diterimanya? Karena aku ni pendatang, karena aku ni bukan orang Melayu, karena aku ni bukan. Kalau sudah berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka engkau yang hina, engkau yang rendah, diangkat Allah derajatmu. Yang sebelumnya kau penghuni neraka jahanam, sejak itu engkau bersih sebersih-bersihnya, mu'allab, tak ada dosa pada tubuhnya. Adapun Abdul Somad adalah orang yang bergelimang dosa. Man katsura kalamuhu, siapa yang banyak cakapnya, katsura saktuhu, dia ada yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai ini, kalau ditanya siapa yang paling banyak salahnya, Abdul Somad ini yang paling banyak salahnya, karena dari tadi dia bercakap saja. Tapi mudah-mudahan cakap itu bermakna, mengandung hikmah, insyaallah. Amin. Ambil yang baik, adapun yang buruk buang jauh-jauh. Kertas apa tadi? Hah? Kertas pertanyaan. Saya sangka kertas surat tilang. Ustaz, waktu sudah habis. Enggak, tak apa-apa. Langsung mana kertas? Soalnya kalau minum nanti makin panjang. Enggak, kertas. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah, kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah, sah, tiga-tiga itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang satu itu tak sah, karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah, tapi tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disahkan oleh pengadilan. Maka jangan ibu cemas, bapak itu tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau dia nikah secara syar'i, menurut hukum fikih, menurut hukum undang-undang Indonesia, tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia yang berani menikahkan suami orang dengan perempuan lain tanpa ada surat izin dari istri pertama. Kalau ada, berarti nikahnya nikah siri. Perempuan jangan mau nikah siri. Kalian yang menikah siri, efek paling bahaya 3. Pertama, kalau laki-laki itu pergi, kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui. 2, kalau mati si suami, si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat. Yang ketiga,
pembuatan akte kelahiran anak. Nah itu, ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir. Bagaimana pandangan Islam mengenai suami yang tidak menafkahi keluarga bertahun-tahun, melepaskan tanggung jawab istri seperti kebutuhan hari-hari dan membiayai anak sekolah, termasuk membayar hutang-hutang yang dibuat suami yang dibayar oleh istri. Kebetulan nasibnya macam Asia, istri Firaun. Dulu pertama kali akad, bapak sudah membaca sirat ta'liq. Apa bunyi siratnya? Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya mengadu ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Banyak perempuan yang tidak ingat, karena waktu suami yang baca sirat ta'liq dia asyik selfie. Ibu yang ditinggal bapak lewat bulan yang ditentukan, pergi ke pengadilan agama Kabupaten Bengkalis, gugat karena dibolehkan. Saya tak akan menggugat dia Pak Ustadz. Kenapa? Cintaku sudah kuberikan semua. Tahankanlah. Jangan mencela-mencele. Disuruh menggugat tak mau, disuruh menunggu gelisah. Kalau memang kau cinta, kau tunggu. Tak akan saya gugat Pak Ustadz, 1000 tahun kan ku nanti. Nantilah. Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung dia update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nanda lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran tuh. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ya. Friend. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian, dapat bekas-bekasnya aja. Bagaimana hukumnya orang yang sholat 5 waktu tapi dia suka memfitnah dan mengadu domba? La yadkhulul jannata namam. Tak masuk surga orang yang mengadu domba. Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan ya Rasulullah? Yamshi bin namimah, kerjanya mengadu domba, tak ada guna ibadahnya, habis pahalanya, diambil oleh orang-orang. Ya'ti yaumil qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, sodakohnya banyak, tapi dia sudah mengadu domba, menganiaya orang, sumpah serapah, caci maki, qad satama hadza, mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, memfitnah si fulan. Maka di akhirat akan dituntut semuanya. Saya tidak mau memfitnah, mencaci maki Bapak Ibu. Maka saya kalau ada salah, saya selalu tanya jamaah, apakah Bapak Ibu maafkan saya? Maaf, terima kasih. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saja. Belum lagi. Itu baru contohnya aja. Bapak Ibu yang mau minta maaf, nanti seperti yang dilakukan jamaah umroh. Ini mantap. Pertama undang tetangga, sahabat, kawan. Nah, setelah diundang kasih makan. Kasih makan. Sudah kasih makan, kasih minum. Teh manis, susu, Milo, Denko, apa. Setelah habis itu kasih buah, semangka, durian, apa segala macam. Habis itu baru kata sambutan. Demikianlah tadi acara kita makan-makan. Apakah Bapak Ibu maafkan segala saya? Tentu jamaah itu udah kenyang. Nah, selesai.
Adapun tanah yang digeser, hutang tak lunas. Bagaimana cara menghilangkan rasa candu terhadap musik? Campakkan CD-nya, bakar. Musik yang haram itu musik yang diiringi dengan membawa kepada maksiat. Musik yang ngajak berzina, cinta satu malam. Musik yang mengajak berkelahi, kucing garong. Musik yang mengajak kepada kekafiran, kabikaci kabigam, coach kotahe. Itu tak boleh. Adapun musik yang mengajak nikah boleh, nikah. Atau musik yang mengingatkan mati boleh, musik yang boleh. Solawat boleh. Salatullah, salamullah boleh. Bulan 5 tahun ini ana dan kawan-kawan akan pergi tes melanjutkan kuliah ke Al-Azhar. Mohon doa dan restunya Pak Ustadz. Ana mau bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dosa ketika sedang sendirian? Dosa berjamaah, buat dosa ramai-ramai, menengok aurat orang, menengok lutut orang, menengok ketiak bini orang. Dosa sendirian, lalai. Lalai itu dosa. Makanya Nabi Muhammad beristighfar satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Dosanya tak ada. Maka ternyata ketika dia lalai sedikit saja, dia merasa berdosa. Makanya kalau sedang sendirian, ambil tasbih istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bapak bangun malam sendirian istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Datang istri nanya, kenapa bang? Ingat mantan. Dosa sendirian otak. Makanya walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada orang yang silap, salah, khilaf, buat dosa, zakarullah, langsung berzikir dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Saya ada masalah, seseorang mencuri di rumah saya dan kami selesaikan secara damai, tapi saya minta ganti rugi atas yang diambil berupa denda uang. Uang denda itu hukumnya apa Pak Ustaz? Orang mencuri, maka dia mesti mengembalikan yang dicurinya itu saja. Adapun dia didenda menurut adat harus potong kambing, baik, menyambing silaturahim, itu kesepakatan dari awal. Kesepakatan dari awal, siapa saja yang tertangkap mencuri maka dia membayar. Itu kesepakatan dari awal. Sama macam anak kita sekolah, di sekolah, kalau anaknya cabut bayar 3 sak semen. Kalau bapaknya cabut, itu kesepakatan bersama. Dari awal kita sudah sepakat. Ustaz, semoga sehat selalu dan bertambah gemuk. Apakah barang yang diperoleh dengan melanggar hak cipta copyright haram? Saya terbiasa pakai software gratisan. Saya juga pecandu download film dari internet. Koleksi saya sampai 1000-an. Saya memperolehnya dari situs yang bisa dibilang menyimpang dari hak cipta. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Saya membolehkan orang mengkopi buku saya, membolehkan ceramah saya. Ceramah saya di downloadnya itu memang sudah saya izinkan, tapi tidak semua orang izin. Maka kalau ada yang tidak izin, kita mesti minta izin. Masuk juga buku. Buku kalau dia tidak izin, kita berdosa. Kita akan cari dia di akhirat. Kita akan menuntut, kita akan dituntut sekecil apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan kau tuntut. Seramai ini aja payah kita nyari orang, apalagi di akhirat. Berkumpul dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayyub, semuanya berkumpul di padang panjang aja payah jumpa, apalagi padang mahsyar. Apa hukumnya anak laki-laki saat menikah tidak menggunakan bin ayah kandung? Anak laki-laki tak ada nikah pakai bin. Mana ada anak laki-laki? Saya punya anak perempuan, saya nikahkan sama laki-laki. Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah fulan dengan mahar di emas tunai. Pakai bin itu menyebut nama bapak kita, hukumnya syar'i, masyru'. Menyebut bukan nama bapak kita, nama orang lain, berarti ghish, tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan umat kami, kata Nabi SAW. Kenapa tak kau sebutkan nama bapak aslimu? Nama bapakku, aku malu nyebutnya Pak Ustaz. Siapa nama bapakmu? Botol.
Apa kita malu? Sebutkan aja. Bin botol. Saya sudah hijrah, namun saat saya ikut pengajian orang tua saya tak mengizinkan dan malah dibilangnya sesat. Ini yang saya ceramahkan tadi. Inilah orang tua Nabi Ibrahim. Dah, kau tak usah ribut-ribut, kau kirimkan saja video pendek 1 menit nih ke dia. Nih rekamannya, potong nanti ya. Itu kameranya. Hai orang tua yang tak mau mengaji. Ini anak ini diamanahkan Allah ke rahim kalian. Ini anak ini titipan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir kau tanya anakmu salat subuh? Kapan terakhir kau tanya anakmu baca Quran? Kapan terakhir kau ajak mereka ke masjid? Kapan terakhir kau bawa mereka berbuat baik? Kau akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fuad, telinga, mata, lidah, hati, otak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anakmu yang sudah hijrah ikut pengajian, ustadznya benar, pengajiannya betul, masjidnya benar, maka engkau yang mesti mengajak mereka. Mengapa kau pula yang menghalangi mereka? Nah, udah masukkan ke Instagram. Ya, ini ada video pendek baru ku download dari Instagram, bagus loh ya. Mana dia ini? Kau orang tua, aku ditunjuknya nih. Kok tahu pula dia gitu. Ini ustaz kau ini sesat nampaknya. Bagaimana cara agar dapat istiqomah dalam berhijrah? Karena mantan masih sering menghubungi. Karena nomornya tak kau buang. Kan udah aku bilang tadi, nomor buang, FB-nya unfriend. Kasih tahu dia besok pagi, kasih tahu dia mulai hari ini jangan kau telepon aku lagi ya. Kalau aku blokir kau nanti. Udah 5 tahun lagi aku datang, ku pinang kau dengan bismillah. Lalu dijawabnya, iya bang, kalau tak ada Valentino Rossi. Kalau ada yang menyalip nanti, kau terimalah dia duluan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Ditakutkan. Saya aja yang kurus tua begini banyak yang mau. Ini anak-anak muda nih sekarang galau lah, apalah macam tak ada aja perempuan lain. Saya duduk di kantin kampus tuh 10 orang lalu lalang, lewat aja. Saya pengelola usaha ekonomi kelurahan UED. Ini kan program pemerintah, tapi pinjaman berbunga. Bagaimana hukumnya kami bekerja di sana? Mohon penjelasan. Riba. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kau makan riba, adhafan mudha'afah. Makanya berkumpul ini bukan sekedar kumpul. Jangan dipahami kumpul-kumpul. Setelah berkumpul, apa setelah ini? Ada kekuatan politik. Allahu Akbar. Penggale, pedagang menengok orang banyak nih, kok kalau menggali laku. Tapi kalau politikus menengok ini, dia tengok, ini 2 kursi nih, mantap juga nih. Maka setelah ramai ini, pilihlah pemimpin yang pro ekonomi Islam. Allahu Akbar. 2 bank BPD berubah menjadi bank syariah. BPD bank provinsi. Yang megang modalnya siapa? Bupati. Itu bisa merubah BPD Riau menjadi bank syariah. Mana buktinya? Aceh, bank daerah Aceh bisa merubah menjadi bank syariah. Kenapa? Aceh otonomi khusus. Satu lagi mana? NTB menjadi bank syariah. Kenapa? Gubernurnya hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Bisa. Oleh sebab itu kita pun bisa. Makanya kalau datang nanti orang kampanye membawa karpet segulung, pilih saya ya. Nanti kalau saya kalian pilih, saya bawa lagi sisanya. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, saya jemput nih balik. Pak,
jangan bawa karpet tempat kami, karpet kami sudah banyak. Selamatkan kami dari riba, bebaskan bank kami menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Barulah kita akan selamat dari riba. Tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Kenapa? Berjamaah. Kalau kita ini kira-kira berapa ribu nih? Ada 2.000? Lebih? Karena sama-sama kawan 5.000 lah ya. Bayangkan kalau kita ramai begini, maka kita punya bergaining politik, punya bergaining ekonomi. Jadi bukan sekedar tablik akbar, ramai, bukan itu. Itu seperti asap saja. Tapi setelah ini ada gerakan-gerakan politik. Oh, Ustaz Somad nampaknya mau mencalek. Tidak akan. Saya tidak akan. Saya maunya sampai mati jadi ustaz aja. Insya Allah. Saya mau jadi ustaz sampai mati, karena ustaz tak ada pensiunnya. Mati di akhir hari. Saya paling kuat ceramah ini sampai 10 tahun lagi. Sudah 10 tahun, nanti umur 50 dah tak kuat lagi. Assalam. Paling nanti di hari tua saya mengaji dekat-dekat rumah, anak-anak tetangga mengaji alif bata balik macam dulu. Nah, baca alif dia teh alif bawa alif depan u a i u a bata ba bata sa ba. Jika membangun masjid melalui bazar dengan menggunakan kupon bazar, apa hukumnya Pak Ustaz? Itu sebetulnya ujung-ujungnya ada namanya bazar, ada namanya bakul, ada namanya kota, ada namanya macam-macam. Itu hanya ya dana mengumpul dana. Cuman caranya dibuat bazar, ada lelang. Saya macam-macam ikut di masjid. Ada namanya lelang ayam panggang sama pulut kuning, dibawa sama ketua. Ini kami lelang, siapa mau beli? Ada lelang lukisan. Tujuannya Pak, duit terkumpul. Caranya duit terkumpul, terbangunlah masjid. Dibuat bazar, dibuat pasar, dibuat apa. Itu semuanya supaya, karena macam-macam cara memotivasi, memancing duit orang keluar. Kalau sudah duitnya keluar, bisalah membebaskan tanah. Sawit lebar, kebun kelapa lebar, kebun karet lebar, ruko banyak. Mana orangnya? Mati. Mati apa dibawa? Ada orang mati bawa sawit, ada mati bawa gerondol, ada orang mati bawa kopra, ada orang mati bawa gotah. Tak ada yang kau bawa mati apa? Tanah masjid. Nih, ini masjid apa musola nih? Musola. Berapa orang sholat di musola ini? Maka tanah musola yang diwakafkan dulu, itu WC umum. Saya yakin dari tadi menahan napas kawan-kawan kita yang bisa. WC umum. Berapa banyak dia melepaskan kesulitan orang. Berwakaf paling bagus wakaf WC umum. Paling banyak pahala dia. Berapa banyak orang mampir mencret pecah tak jadi. Selamat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan hari kiamat. Semua yang mencret situ berdoa, alhamdulillah, lepaskanlah kesulitan orang. Mewakaf, itu yang akan kita bawa mati. Beli mobil, mati. Habis mobil itu direbut anak menantu. Dapat gaji, beli cincin. Dapat duit, beli cincin. Dapat ni, beli cincin. Kakak kami itu Pak Ustaz, cincinnya secuci tangan. Cincin. Mana cincin itu sekarang? Habis dilarikan lakinya, nikah sekali lagi. Ada yang kau bawa mati mana? Yang pernah kau sedekahkan pada anak yatim, yang pernah kau bangunkan MDA, yang pernah kau belikan 2-3 sak semen melalui bazar-bazar tadi. Kau belikan mikrofon sehingga ustaz bisa ceramah. Kalau tak ada ini macam mana? Ini penting mikrofon nih. Makanya saya anjurkan kalau saya ceramah di masjid, di mana masjid yang mikrofonnya tak bagus, itu saya pesankan, Bapak Ibu bersedekahlah, belikan mesin di mikrofon. Awak ceramah, Assalamualaikum. Mana ceramah? Ada pula ceramah pakai eko, Assalamualaikum. Bapak, ibu. Pada kesempatan demikianlah memang dangdut.
pakai eko pula. Habis. Apa yang dimuliakan Allah, maka inilah yang akan kita bawa. Jadi apalah kesimpulan kita malam ini? Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah berukhuwah, maka bersalam-salaman. Kalau sudah berukhuwah, saling mendoakan. Kalau sudah berukhuwah, jangan fitnah memfitnah. Kalau sudah berukhuwah, bekerja sama dalam kebenaran. Kalau sudah berukhuwah, ada gerakan-gerakan memilih pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan riau pemimpin yang adil, insyaallah. Puncak dari majlis adalah berdoa. Banyak alim ulama kita, tapi saya diminta membacakan doa. Doa ini diaminkan mereka, Allah mengabulkan doa kita. Jam 11.30, jam 10.30, berarti 90 menit. 90 menit pengajian kita malam ini. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah, mudahkan urusan jodohnya, berikan pertemuan dan berikan kemudahan ya Allah. Wala aziban wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah, para penghafal Quran ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, wa engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, berikan taufik hidayahmu dalam hati mereka sehingga mereka menolong agamamu ketika kekuasaan masih ada dalam tangan mereka ya Allah. Bapak Bupati kami, Bapak anggota DPRD kami, Bapak-bapak sekda, Bapak asisten kami, Bapak Kapolres, Bapak Dandim kami, bimbing hati mereka supaya mereka menolong agamamu ketika mereka masih berkuasa ya Allah. Gulana dan kesusahan kami, muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokoh hati kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali asatizatina, ustaz-ustaz kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Waliman ghaba anna, saudara kami yang tak datang karena sakit uzur syar'i, maafkan, ampunkan mereka ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai nanti, yang kelahir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih.